43 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penyerangan dan penganiayaan kelompok John K terhadap kelompok Nus K. Polisi masih mencari 12 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Parah. 43 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi penyerangan kelompok John K terhadap kelompok Agrapinus Rumatora atau Nus K. Prarekonstruksi berawal dari perencanaan penganiayaan kelompok John K di 3 lokasi, yakni di Kelapa Gading, Perumahan Titian Bekasi, dan RCC Sport Center Cempaka Putih. Rangkaian perencanaan di 3 lokasi ini digelar di Mapolda Metro Jaya. Dalam prarekonstruksi diketahui kelompok John K dibagi atas 2 kelompok. Satu kelompok menyerang di Kosambi, Jakarta, sementara kelompok lainnya menyerang di kediaman Nus K di Tangerang, Banten. Dalam prarekonstruksi di Kosambi, Jakarta, kelompok John K bergerak dengan 1 mobil. Mereka menyerang 2 anggota Nus K hingga 1 tewas dan 1-nya lagi terluka. Dari 8 orang yang ikut penyerangan di Kosambi, 6 telah menjadi tersangka, sementara 2 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara kelompok kedua menyerang ke rumah Nus K dengan menggunakan 5 kendaraan. 2 kendaraan berjaga di pintu masuk perumahan, sementara 3 lainnya masuk hingga ke rumah korban. Di sini diperagakan pengrusakan di rumah Nus K, pengrusakan fasilitas perumahan dan penganiayaan satpam perumahan, serta penganiayaan ojek daring yang terkena luka tembak. Prarekonstruksi bertujuan menyamakan pengakuan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Prarekonstruksi fungsinya apa? Untuk melihat secara detail fakta yang ada di lapangan dan hasil berita acara pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Saat ini tadi sudah dijelaskan ada 43 adegan secara kumulatif yang sudah dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap yang terakhir tadi. Secara total keseluruhan ada 29 tersangka yang sudah diamankan, statusnya tersangka dan sudah ditahan, dan ada 12 lagi DPO, mungkin ini bisa berkembang, yang tim sampai saat ini masih melakukan pengejaran yang sudah diidentifikasi. John K tidak dihadirkan dalam prarekonstruksi sehingga menggunakan pemeran pengganti. Polisi mengatakan penyerangan kelompok John K dilatar belakangi motif uang hasil penjualan tanah di Ambon, Maluku. Ya, menurut JK ya, bahwa ada rasa dihianati oleh NK yang merupakan keluarganya sendiri. Motifnya adalah masalah uang. Ya, ada pengurusan satu surat tanah di daerah Maluku, Ambon sana, yang menurut daripada NK sendiri itu belum selesai, tetapi ada yang memberitahu kepada JK bahwa itu sudah selesai. Nah, ini yang menjadi permasalahan dihianati. Itu salah satunya, tetapi kita masih mendalami juga. Kita masih mendalami apakah kemungkinan ada motif-motif lain yang ada. Motif ini pun diakui oleh korban penyerangan Nus K. Ia pun berharap agar peristiwa penyerangan tidak lagi terjadi. Betul, ada sebuah urusan yang di Ambon sana, ya. Tapi masalahnya udah selesai. Ya, tanggung jawab saya itu saya sudah mengurus dan udah selesai. Tinggal prosesnya di sana. Cuma beliau John K-nya tidak sabar. Selesai dulu. Saya akan lakukan suatu rekonsiliasi, ya. Saya mengumpulkan semua orang K yang ada di Jakarta, ya. Supaya kejadian seperti ini jangan terulang. Ini berakhir pada kami. Jangan sampai nanti anak cucu kami ke depan yang nanti begitu. Dari hasil pemeriksaan 29 tersangka, ternyata 2 orang positif amfetamin dan metafetamin. Sementara 12 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. John K dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi pada Minggu malam lalu. Peristiwa penyerangan John K dan kawanannya menewaskan 1 orang dan melukai 2 orang lainnya.
Kasus penyerangan dan penganiayaan John K. dan kelompoknya berawal dari aksi penyerangan di rumah Nuske di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Kawanan John K. merusak rumah korban hingga melukai satpam perumahan dan seorang pengemudi ojek daring pada hari Minggu kemarin. Ternyata di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta juga terjadi penganiayaan dari kasus perselisihan dua kelompok ini. Anak buah Nuske pun tewas dianiaya di jalan di hari yang sama. Polisi pun menggerebek tempat tinggal John K. di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Penggerebekan ternyata mendapat perlawanan dari anak buah John K. Polisi menangkap 30 orang termasuk John K. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam serta nomor kendaraan yang dipakai dalam penyerangan di Kosambi, Jakarta dan Tangerang, Banten. Polisi menyebut perseteruan dua kelompok K ini mengenai hasil bagi jual tanah. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Saat itu John K. dipenjara karena kasus pembunuhan pengusaha Tan Hari Tantono pada 2013. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia, anak buah kapal pesiar MV Carnival Dream dan MV Carnival Conquest tiba di tanah air. Evakuasi dikawal langsung oleh tim Raider Kopaska Koarmada 1 TNI Angkatan Laut dan Satuan Patroli Lantamal 3. Sebanyak 2 kapal pesiar yang membawa ratusan ABK warga negara Indonesia bersandar di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta. Dikawal petugas, pemulangan terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama tiba adalah WNI ABK MV Carnival Dream sebanyak 119 jiwa. Di gelombang berikutnya, 156 WNI ABK Carnival Conquest tiba di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Tanjung Priuk. Selanjutnya, ratusan ABK jalani swab test di 2 hotel di kawasan Jakarta Pusat. Mereka akan kita isolasi mandiri di 2 hotel di wilayah Jakarta. Ya, tentunya nanti setibanya di hotel, seperti biasa mereka akan kita lakukan pemeriksaan swab, ya, yang nanti hasilnya mungkin berkisar 4-5 hari ke depan. Ya, nanti bagi mereka yang dinyatakan positif hasil dari swab tersebut, mereka akan kita evakuasi ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Total 5.225 WNI ABK kapal pesiar telah tiba di tanah air sejak pandemi bergulir. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Guntur Zulkarnaidi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. 4 pemuda yang membawa kabur jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Paru, Surabaya, Jawa Timur terancam hukuman 7 tahun penjara. Keempatnya dititipkan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur karena dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. 4 pemuda yang membawa kabur jenazah pasien positif COVID-19 dari Rumah Sakit Paru, Surabaya, Jawa Timur dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan puskesmas setempat. Meskipun tidak menunjukkan gejala, keempatnya ditahan di sel tahanan khusus Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Para pelaku mengaku menyesal telah membawa kabur jenazah keluarganya yang terkonfirmasi positif corona. Perbuatan saya
dan keluarga saya yang telah membawa pulang paksa jenazah ibu saya yang terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Kami sadar bahwa yang kami lakukan adalah salah. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencontoh atau meniru yang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Tianingrum berharap kepada masyarakat untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah pembelajaran. Jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dengan membawa paksa jenazah atau pasien terkonfirmasi positif COVID-19, dapat terancam pidana. Nah, untuk itu kami sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua, bahwa inilah ya, bahwa kalau masyarakat tidak mentaati terkait dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya, di samping membawa jenazah ya secara paksa, tidak melalui protokol kesehatan itu ada ancaman pidananya, juga dapat menularkan ya bagi mereka-mereka yang menyentuh kepada pasien atau jenazah tadi yang terkonfirmasi positif. Sebelumnya, sejumlah keluarga membawa kabur jenazah pasien positif corona karena tidak bersedia jenazah dimakamkan secara protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Dinilai tidak memiliki urgensi di tengah pandemi COVID-19, RUU haluan ideologi Pancasila ramai-ramai ditentang masyarakat. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lengkapnya.